الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tiada kata yang pantas terucap dari lisan-lisan kita selain puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Di malam hari ini, di tahun ini, kita kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kalau bukan karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan karena karunia umur yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak mungkin bertemu lagi dengan Ramadan tahun ini. Berapa banyak saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang mungkin Ramadan tahun lalu masih bersama kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, namun tahun ini sudah tidak bersama kita lagi. Dan ini adalah sebuah nikmat, nikmatul azimah, nikmat yang besar yang patut kita syukuri ma'asyiral muslimin. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah ini? Ya, ini dengan menjalankan seluruh rangkaian ibadah Ramadan dengan semaksimal mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan teristimewa yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Satu di antara keistimewaan bulan suci Ramadan adalah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatisy syayatin." Kata Rasulullah, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surganya Allah, dan ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya setan-setan. Al-Imam Al-Munziri, salah seorang ulama khalaf, mengatakan tentang hadis ini berkaitan dengan futihat abwabul jannah. Dikisahkan di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya dengan bermacam-macam hiasan, dengan berbagai macam-macam harum-haruman. Futihat abwabul jannah, kemudian Allah membuka pintu itu, dan dengan iradahnya Allah maka berhembuslah angin surga. Dan dengan kehendak Allah, pintu surga yang terbuka itu menghembuskan angin surga, dan Allah berikan kepada siapa hamba-hambanya yang Ia kehendaki. Apa tanda seorang hamba mendapatkan hembusan angin surga di bulan suci Ramadan ini? Kata beliau, manakala hamba tersebut dapat memaksimalkan kuantitas dan kualitas ibadahnya selama bulan suci Ramadan. Ibaratnya ini ruangan masjid kita.
Sudah full dengan AC, alhamdulillah. Tahun yang lalu belum ada. Alhamdulillah dengan usaha dan infak sedekah jamaah semuanya, tahun ini Masjid Raya Al-Insan seluruh ruangan utamanya sudah full AC. Kita tutup ini pintu semuanya, jamaah yang ada di luar itu nggak akan merasakan AC karena di luar nggak ada AC. Tapi apabila pintu ini kita buka, maka orang yang di luar akan merasakan hembusan angin, suasana dingin dari AC di dalam ruangan ini. Begitulah gambaran Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu surganya di bulan suci Ramadan ini. Apakah kita termasuk orang-orang hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hembusan surga itu? Wallahu a'lam bishawab. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kita, setiap manusia selalu punya rencana untuk kehidupan kita. Kebanyakan kita sudah menyiapkan planning dalam hidup kita. Yang punya anak satu disiapkan nanti untuk anak kedua, ketiga dan seterusnya. Yang masih anaknya SD sudah dipersiapkan nanti pendidikannya, SMP, SMA, kuliah sampai di mana. Yang sudah anaknya sudah besar dipersiapkan nanti anaknya dipersiapkan untuk menikah, dibuatkan rumah dan seterusnya. Tapi kebanyakan kita lupa bahwa kita harus mempersiapkan hal yang lebih utama dari itu semua adalah kehidupan kita setelah di dunia. Setiap kita pasti ingin masuk surga. Gak ada yang gak ingin masuk surga. Semua kita pasti ingin masuk surga. Tapi kebanyakan kita lalai dalam mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatun bi arba'ati nafar." Al-jannatu mustaqatun, kata Rasulullah. Surga itu merindukan. Surga yang merindukan seorang hamba, bukan lagi kita yang merindukan. Surga merindukan hamba. Bi arba'ati nafar, yang memiliki 4 kriteria. Kalau saja kita suatu ketika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, lantas kita pulang ke rumah, istri anak kita mengatakan bahwa mereka rindu kepada kita. Ayah, anak-anak rindu, sudah lama ayah pergi keluar rumah, berhari-hari, berminggu-minggu. Itu rasanya luar biasa. Bagaimana ini yang menyatakan rindu kepada kita adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu mustaqatun bil arba'ati nafar. Surga merindukan kepada 4 golongan orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dan bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, di mana diturunkannya Al-Quran. Maka Ramadan ini adalah saat yang sangat tepat untuk kita meningkatkan kualitas dan kuantitas bacaan Quran kita. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam hadisnya yang lain, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah safi'an di ashabih. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah, karena nanti Al-Quran di hari kiamat syafi'an li ashabi, menjadi syafaat bagi pembacanya. Dalam sebuah majlis, guru saya Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Jindan menceritakan tentang hadis ini, bahwa syafaat Al-Quran ini berbeda dengan syafaat-syafaat yang lain. Kalau syafaat yang lain menolong kita pada saat kita jatuh terembab ke dalam nerakanya Allah. Kita sudah jatuh, diangkat dari nerakanya Allah, itu lewat syafaat yang lain.
tapi takhasus khusus dengan bacaan Quran kita. Syafaat Al-Quran ini yang akan menjaga kita dari terjatuh pada saat kita menitih di Shiratal Mustaqim. Dengan bacaan Quran kita setiap harinya, ia yang menjaga kita untuk tidak tergelincir ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah semuanya di momentum Ramadan tahun ini, tingkatkan kualitas dan kuantitas bacaan Quran kita. Yang belum bisa, nggak usah malu dan nggak usah takut. Masjid Raya Al-Insan punya rumah Quran yang alhamdulillah qadarullah saya diminta menjadi salah satu guru di dalamnya. Yang belajar di dalamnya itu bukan anak-anak saja, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak. Murid saya yang mengaji usianya itu paling muda 45 tahun. Yang tertua sekitar 62-63 tahun. Alhamdulillah. Mereka belajar bukan dari bisa, mereka belajar dari belum bisa sama sekali. Dan saya bilang, nggak usah malu, nggak usah khawatir, terus belajar. Dan insya Allah dengan belajarnya Bapak di sini di Masjid Raya Al-Insan menjadi catatan amal soleh kita di yaumil akhir kelak. Yang kedua, golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga omongannya, orang yang menjaga mulutnya. Sampai-sampai di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini urusannya bukan sekedar akhlak, tapi urusannya soal iman kepada Allah, soal percaya kepada hari kiamat. Kata Rasulullah, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau ngomong yang baik-baik, kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, kata Rasulullah, aw liyasmut, diam. Karena kelak di akhirat kelak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada yang namanya golongan orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Mereka masuk neraka bukan karena kurang bacaan sholatnya, bukan karena kurang sholat sunnah, sholat wajibnya. Mereka masuk neraka bukan karena kurang sedekahnya, bukan. Mereka masuk neraka karena lisannya. Berapa banyak orang-orang yang nanti kelak di akhirat masuk neraka karena lisannya, suka ngomongin orang, gibahin orang. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seorang manusia karena lidahnya. Suatu ketika Luqmanul Hakim diperintahkan oleh tuannya, "Wahai Luqmanul Hakim, potonglah seekor kambing dan berikan kepadaku satu organ kambing yang terbaik menurutmu." Maka Luqmanul Hakim tadi memotong seekor kambing dan mengambil lidahnya dan diserahkan kepada tuannya. Lalu tuannya mengatakan, "Wahai Luqmanul Hakim, ambillah, potonglah satu ekor kambing lagi dan berikanlah kepadaku organ terburuk dari kambing itu." Maka disembelihlah, dipotonglah kambing kedua dan diambil lidah kambing lagi, diserahkan kepada tuannya. "Wahai Luqmanul Hakim, apa ini gerangan? Tadi aku minta engkau serahkan organ terbaik, engkau berikan kepadaku lidah. Aku minta yang terburuk, engkau berikan kepadaku lidah." Kata Luqmanul Hakim, "Wahai tuan, lidahlah yang menentukan baik buruknya seorang manusia. Baik buruknya seorang manusia di mata manusia dan sisi Allah karena lidahnya." Maka salamatul insan fi hifzil lisan. Yang ketiga, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wa mut'imul ji'an, orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan di momentum Ramadan ini